Halo, kembali dengan saya John Krisapel Sinaga dan FM 01705150. Kali ini kita bahas UAS Basis Data. Langsung saja kita mulai. Basis Data. Basis Data atau database adalah sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik. Database dalam komputer itu dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk diperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama dari sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi data. Dalam basis data sendiri tidak lepas dari data dan informasi. Bedanya data dan informasi itu adalah data itu adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk jadikan informasi. Sedangkan informasi sendiri adalah data yang sudah diolah dan memiliki kesimpulan dari data tersebut. Perbedaan data dan informasi juga dapat dilihat dari bobotnya dan mengambil keputusan, di mana data tidak dapat digunakan sebagai referensi atau masukan untuk mengambil keputusan karena sifatnya masih mentah dan belum memiliki kesimpulan. Sedangkan informasi itu adalah uh, suatu kesimpulan dari data. Jadi data itu harus diolah dulu menjadi informasi agar dapat digunakan sebagai referensi atau masukan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah kedetailan dalam menjelaskan suatu peristiwa. Data memberikan penjelasan yang detail namun terlalu luas untuk menjelaskan suatu peristiwa. Sedangkan informasi dapat memberikan penjelasan yang lebih spesifik untuk menjelaskan suatu peristiwa. Model. Dalam basis data terdapat tiga model. Yang pertama logical. Logical sendiri adalah uh, model yang mencakup semua entitas dan relasinya, termasuk hubungan kardinalitasnya, dan diilustrasikan dalam ERD. Logical juga menyimpan semua atribut dan UID setiap entitas. Selanjutnya ada konseptual model. Konseptual model itu mengidentifikasi entitas penting serta relasinya dengan entitas lain, namun tidak menentukan atribut dan UID. Selanjutnya physical. Physical sendiri itu pada dasarnya lanjutan dari logical. Gunanya model ini adalah mendefinisikan tabel, tipe data dan presisi, mengidentifikasi tampilan database, dan mendefinisikan implementasi objek dan semua struktur tabel termasuk kolom, primary key, dan foreign key. RD. RD itu pada dasarnya sekelompok dengan diagram flow, sama-sama merupakan gambaran model yang menampilkan susunan database. Dia menunjukkan relasi antar entitas dan memvisualisasikan hubungan antar entitas. RD sendiri terdiri atas tiga bagian, tiga komponen, yaitu yang pertama entitas yang merupakan objek yang menyimpan data yang sejenis namun unik. Lalu yang kedua adalah atribut yang mengandung deskripsi dari isi entitas. Jenis-jenis atribut itu ada uh, atribut key, atribut sederhana, atribut multi-value, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Yang satu lagi adalah relasi. Relasi sendiri adalah hubungan antar entitas yang berbeda. Jenis relasi itu ada one to one, one to many, many to many. Seperti namanya, one to one itu satu ke satu, one to many itu satu ke banyak, dan yang many to many adalah banyak ke banyak. Dengan catatan, relasi antar banyak ke banyak atau many to many itu membutuhkan junction table atau entitas asosiatif. MySQL. MySQL itu singkatnya merupakan database server gratis berlisensi GNU GPL yang merupakan bahasa yang dipakai dalam database. SQL itu merupakan bahasa yang dipakai dalam database dan MySQL itu merupakan sistem manajemen database. Kelebihan dari MySQL adalah mendukung integrasi bahasa pemrograman lain, sifatnya yang open source, dia itu juga dapat menampung multi user, fleksibel dan juga aman. Keamanannya terjaga. Namun kekurangan dari MySQL adalah MySQL sendiri itu tidak kuat untuk mengolah database besar dan technical supportnya kurang bagus. Bentuk-bentuk MySQL. Ada tiga jenis bentuk MySQL. Yang pertama adalah DDL untuk mendefinisikan data dalam database. Perintahnya adalah create, drop, dan alter. Dari namanya sendiri, create itu membuat tabel, drop untuk menghapus tabel, dan alter untuk mengubah atribut atau field dalam tabel. Perintah dalam alter itu ada change, add, drop, dan rename. Selanjutnya adalah
DML yaitu untuk memanipulasi isi data tabel. Perintahnya ada insert untuk menambah data dalam tabel, update untuk mengupdate atau mengubah data dalam tabel, dan delete untuk menghapus data dalam tabel. DCL itu untuk mengatur data akses, untuk mengatur hak akses, space, dan audit penggunaan database. Dengan perintah grant untuk memberikan izin pada user untuk mengakses database, revoke untuk mencabut izin user untuk mengakses database, commit untuk menetapkan penyimpanan dalam database, dan rollback untuk membatalkan penetapan penyimpanan database. Fungsi MySQL. Fungsi-fungsi SQL ada string function, itu untuk mengambil dan manipulasi input bernilai string, numeric function untuk manipulasi angka dan bereturn angka, date function untuk menyimpan dan manipulasi nilai tanggal atau waktu, advanced function itu adalah fungsi-fungsi lain yang lebih kompleks seperti fungsi-fungsi kondisi. Selanjutnya kita ada tugas praktek, di mana membuat studi kasus minimal 8 tabel, dan memasukkan query itu insert, update, delete, select, dan buat view procedure untuk proses insert, update, delete, dan select. Jadi yang saya pilih adalah temanya itu operasi misi militer. Dalam operasi misi militer yang fiksional ada hal penting yang perlu diperhatikan. Siapa personel yang melakukan misi, data personel tersebut seperti dari unit mana, kelas mana, dan dimasukkan dalam tim mana, misinya, dan hal yang dibutuhkan dalam misi, seperti memakai perlengkapan mana, persenjataan apa, dan memakai kendaraan tempur mana. Tabel yang dibutuhkan ada 8 tabel, yaitu tabel personal, unit, class, team, mission, equipment, weaponry, dan vehicle. Jadi di sini kita buat database baru. Kita masukkan nama database pertama, yaitu tadi personel. Personel memiliki jumlah kolomnya ada 3, ada 2. Itu ada ID personal, dia itu integer, indeksnya primary. Selanjutnya ada name personal, dia bentuknya varchar, kita buat ukurannya 100. Selanjutnya itu ada simpan. Baik, selanjutnya kita bikin lagi tabel baru. Nama tabel itu ada lagi unit. Nama tabel dengan isi fieldnya itu ada ID unit dan name unit serta ID personal. Untuk name unit itu sama seperti tadi, varchar, namun di sini indeksnya ID unit itu primary. Lalu di sini lanjut lagi, simpan dulu, kita buat tabel baru, namanya class, nama ID kelas, lalu nama kelas, dan ID personal. Sama seperti tadi, kita varchar 100, dan ini primary. Kita buat lagi, taruh dulu, simpan, kita buat lagi. Nama tabel tim, nama ID tim, name tim, dan ID personel. Di sini kita buat varchar 100 dan indeksnya primary di ID tim. Simpan. Oke, 1, 2, 3, 4. Masuk kita ke misinya.
misi, mission, nama, ID mission, name mission, dan personel mana yang melakukan misi, di ID personel. Indeksnya primary untuk ID mission, lalu name mission itu sama seperti tadi, bentuknya varchar, simpan. Lalu di sini kita masukkan data-data untuk misinya. Jadi kita masuk equipment, perlengkapannya, ID equipment, lalu name equipment. Selanjutnya ada ID mission. ID mission. Di sini varchar, ukuran 100, dan ID equipment-nya itu primary. Kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke data misi selanjutnya, itu adalah persenjataan, ya, weaponry, nama ID weaponry, baru name weaponry, lalu ID mission. Seperti tadi juga varchar 100, indeksnya primary. Simpan. Dan yang terakhir itu kita butuh vehicle, kendaraannya. Jadi ID vehicle, name vehicle, dan ID mission. Varchar 100 dan primary. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sudah buat 8 tabelnya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah memasukkan isi tabelnya, isi datanya. Jadi kita langsung saja, kita mulai dari personal. Kita dapat masukkan datanya di sini ya. Tambahkan. Kita masukkannya di sini dengan nilai, kita buat 1, 2, 3. Nah, personalnya Hikaru. Kita kirim. Baik, kita masuk. Kita jelajahi. Sudah masuk ke sini. Atau kita dapat langsung memakai SQL-nya, yaitu pakai insert into personnel, dalam kurung ID personnel, name personnel, values, tanda kutip 1 untuk angka 1, 2, 4. Looks untuk angka, untuk input selain angka itu pakai kutip 2. Dan koma di sini jika kita ingin nambahin lebih dari satu entitas, lebih dari satu data. Jadi yang satu lagi kita masukkan itu untuk line. Nah, ini tidak butuh ini, kita dapat memasukkannya satu-satu, tapi untuk bersingkat waktu kita buat saja. Jadi kita langsung kirim. Baik, 2 baris ditambahkan. Jadi personel sini ada 2. Baik, selanjutnya kita masuk ke unit. Unit sendiri kita langsung pakai SQL saja. Seperti tadi kita dapat memakai insert itu, insert
into unit dalam kurung ID unit, name unit, ID personal dengan value room 1 2 3 4 omega 1 2 3. Langsung dikirim. Baik, kita langsung masukkan saja semua. Itu kita SQL, langsung saja kita gas. Nah, saya sudah menyiapkan di duluan, karena sudah dibuat dari awal. Dikirim untuk unit. Selanjutnya untuk class juga cara yang sama. Tuh kirim 3 baris. Baru untuk tim dengan cara yang sama juga. Insert itu tim. Itu dari tim tadi ada ID tim, name tim sama personal. Ya, dan langsung saja kita kirim. Baik, setelah kita lihat kita lihat kita ada 3, tim kita ada 3, unit ada 3, dan class ada 3. Tapi sebelumnya itu kita belum sambungkan ya. Jadi kita kenal dulu, kita mulai dari unit, struktur, tampilan hubungan, constraint name, ID personal, kolom, ID personal, tabel personal. Baik. Simpan. Oke, selanjutnya di class dengan cara yang sama juga. Kita tampilkan hubungan, kolom ID personel, tabel personel. Baik, simpan. Selanjutnya ke tim. Karena semua foreign key-nya adalah tim, jadi kolom sama tabelnya akan dimasukkan yang sama. Di personel, simpan. Selanjutnya kita masuk ke misi. Untuk misi sendiri, kita lihat itu ada ID mission, name mission sama ID personel. Seperti tadi kita juga sambungkan ke ID personel, tabel ID personel, simpan. Selanjutnya kita masuk ke equipment. Equipment itu menggunakan ID mission, jadi untuk tabel hubungan kita masukkan ke ID mission, tabel untuk mission. Ini sudah muncul ID missionnya. Kita simpan. Begitu juga dengan weaponry. Weaponry itu masukkan lagi ID mission, kolom ID mission, simpan. Dan yang terakhir adalah vehicle. Vehicle itu hubungannya juga ke kolom ID mission, tabel mission, dan kolom mission. Baik, simpan. Oke, semua foreign key sudah sambung, nggak berhubungan. Mari kita lanjut. Tadi kita sudah sampai mana?
Sudah sampai tim ya. Si tim, kita lanjut ke mission. Mission menggunakan SQL juga. Insert into mission, itu ada ID mission, name mission, ID personel dengan value 1 full assault, seperti itu. Kirim. Mission. Selanjutnya equipment dengan SQL sama. Dengan perintah yang sama, hanya beda atributnya saja. Sama value. Seperti sebelum-sebelumnya, equipment oke. Lalu kita masuk ke weaponry. Oke, menggunakan SQL lagi. Oke, kita vehicle, dan yang terakhir itu untuk vehicle. Kirim. Baik, seperti yang kita lihat sini, setiap tabel sudah memiliki tiga isi, memiliki tiga data. Yang selanjutnya adalah menggunakan perintah update, delete, dan select. Baik, selanjutnya itu kita memakai perintah update, delete, select. Jadi untuk di sini kita masuk saja ke class. Ini tadi breaker ditambahin di balik layar, hanya ditambahin. Kita main update, kita class set name class equals sama, kita buat set namanya gitu menjadi breacher, dimana kita ganti di di class, jelas di dalam class namanya class dengan breaker. Terus jangan lupa, oke, kita lihat di class breacher sudah berubah menjadi breaker, tadi berubah jadi breacher. Sekarang kita masuk ke delete. SQL, kita buat delete from class, where you class dot name class breacher tadi itu hanya sebagai dummy, jadi kita delete saja. Oke, itu harus berpengaruh. Yang breacher tadi sudah hapus karena tinggal tersisa 3, tadi 4. Dan kita masuk ke select. Select, di sini kita buat personel select. Oke, kita main saja di sini langsung. Yes. Oke. Select personel.id personel. Now personel.id name personel, unit, name unit, class, name class,
tim dot name tim, baru mission 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 dot id mission dot name equipment dot name equipment, lalu ada weaponry dot name weaponry, yang terakhir itu ada vehicle dot name vehicle. Di sini kita buat from masuk ke 8 karena 88-nya kita pakai, itu ada personel, unit, class, team, mission, equipment, weaponry, dan vehicle. Oke. From weapon, oke, frame. Kita buat kondisinya where. Di sini agak tricky. Where unit.id personel sama dengan personel.id personel, and class.id personel sama dengan personel, kita originnya aja langsung, and team id personel sama dengan id personel have, kita baru personel.id personel, and mission.id mission, .id personel sama dengan personel.id personel, and equipment.id mission sama dengan mission.id mission, and equipment, oh ya, weaponry.id mission equals to mission.id mission, and terakhir itu ada vehicle.id mission sama dengan mission.id mission. Kita copy dulu, mana tuh ada yang salah, kita kirim. Baik, sudah muncul. Lalu selanjutnya itu ada create view. Untuk create view sendiri itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, kita menggunakan dari select tadi. Saja kita masukkan dulu yang kita masukkan tadi di sebelumnya. Kita tambahin di atas create view tabel personel data S. Kita kirim. Jadi, seperti yang tadi di select, keluarannya akan sama seperti yang kita lihat di sini. Looks baik.
Baik, selanjutnya kita akan membuat prosedur. Yang pertama, prosedur yang dilakukan akan kita buat fokus ke misi, ke mission. Jadi kita lakukan sekarang tabel rutin. Ini tambahan rutinnya. Ini nama rutin kita pertama buat insert. Untuk insert sini untuk nambahin data, jadi kita samakan jumlah parameternya dengan jumlah fieldnya. Lalu kita samakan nama parameternya, nama dan data jenisnya, baru kita langsung masukkan aja definisinya begin insert into mission ID mission name mission ID personal, jangan lupa underscore-nya. Selanjutnya dengan values-nya itu dari ID mission, name mission, dan ID personal. Oops, ID personal. Tanda kutip, and kirim. Mari kita langsung eksekusi saja. Contoh ini yang ketujuh. Misinya itu Natalan Pesta 2 ID personel, kita buat si looks, kita kirim. Kita lihat di mission kita, di sini ada tambahan baru ID mission ketujuh Natalan Pesta 2 oleh si looks 124. Kita lanjut lagi ke prosedur eksekusi. Maaf, kita tambahkan rutin. Di sini kita buat select dulu, select mission, biar kita nampak semuanya, biar kita tidak perlu capek-capek klik mission lagi, kita tinggal eksekusi langsung. Jadi di sini kita butuhkan begin, biar rapi kita buat aja di bawah, select mission ID, baru mission name, mission ID personal, dan personnel name personnel. Lalu from mission sama personal, kondisikan where personnel dot id personnel sama dengan mission dot id personnel, tanda kutip ya, kita kirim. Lalu saja kita eksekusi, select ya, di sini semua. Ini kita tambahkan rutin baru, yaitu dengan delete mission. Di sini kita butuh satu parameter karena kita akan menghapus satu baris, kita tidak perlu buat lebih dari satu parameter. Jadi di sini fokus kita ada di ID mission. Jadi langsung begin, lalu delete from mission, where ID mission sama dengan ID mission, tanda kutip, kita langsung kirim. Jadi seandainya kita delete, kita eksekusi contoh yang ketujuh tadi.
Kita kirim, kita eksekusi select, ID mission yang ketujuh hilang. Selanjutnya kita tambah satu lagi, yaitu ada update mission. Update mission kita perlu bikin. Sebelumnya kita butuh dua parameter. Satu untuk menentukan di baris mana di update, satu lagi yang mana akan diupdate. Di sini fokus kita di ID personal yang akan kita ganti. Jadi kita bikin, lalu kita update. Update update mission set ID personal sama dengan ID personal. Nah, buat kondisinya ID mission sama dengan ID mission. Oke, tanda kutip kita kasih N, kita kirim, baru setelah kita eksekusikan update-nya, contoh kita ganti yang nomor 6, kita ganti ke si, baru kita kirim, lalu kita eksekusi select-nya, ya, sudah diganti nomor 6, kita coba lagi, contoh kita ganti yang nomor 1, update lagi, nilai 1 ganti ke si lux 124, saya 125, kita ke sisi light aja. Jadi kalau kita misalnya eksekusi lagi, terganti jadi light. Baik, demikian dari saya. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih.